para pedagang. Ia mendirikan pasar yang diawasi ketat dengan pengawasan keras terhadap para penimbun barang. Ia menciptakan sistem intelijen rahasia, bahkan menteri pun bisa dipatahkannya jika berkhianat. Ia menghentikan pemberian tanah kepada bangsawan agar kekayaan tak menumpuk di tangan mereka yang malas. Tentara reguler dibentuk dan dibayar langsung oleh negara. Ia membuat sistem registrasi kuda dan tentara untuk menghindari korupsi. Alauddin berkata, rakyat tak akan taat pada Tuhan jika mereka lapar, maka beri mereka roti dan mereka akan sujud. Babifi, sang raja yang tak mau disebut nabi. Sebagian pembesar mengaguminya, bahkan menyebut-nyebutnya sebagai imam zaman. Tapi Alauddin menolak keras. Ia berkata, saya bukan nabi, saya bukan wali, saya hanya sultan yang menjaga dunia dari kehancuran. Ia paham bahwa kekuasaan bukan warisan ilahi, melainkan ujian dunia. Maka ia tak pernah bersikap lembut pada musuh, pada bangsawan, bahkan pada rakyatnya. Tapi rakyat tahu, mereka punya raja yang menjaga mereka dari kelaparan, dari perampokan, dari kehancuran. Babifi, tahun-tahun terakhir dan warisan. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, tubuh Alauddin melemah. Ia jatuh sakit. Mungkin karena beban kekuasaan, mungkin karena luka batin yang tak pernah sembuh. Ia tak lagi percaya pada siapapun. Bahkan pada Malik Kafur yang dulu ia angkat dari debu. Tahun 1316, pada usia sekitar 50 tahun, Alauddin Khalji wafat di Delhi. Dunia seakan terdiam. Ia dimakamkan di dekat benteng Siri, yang dibangunnya sebagai simbol kekuatannya. Epilog, singa yang mengaum dalam sejarah. Alauddin Khalji meninggalkan warisan yang tak tertandingi. Ia menyatukan sebagian besar India di bawah kekuasaan Islam. Ia membentuk sistem ekonomi dan militer yang kuat. Ia menjaga rakyat dari krisis pangan dan kekacauan. Ia menorehkan namanya sebagai salah satu penguasa terhebat dalam sejarah Asia Selatan. Namanya terus dibisikkan dalam legenda, drama, dan sejarah sebagai raja yang menolak tunduk pada takdir dan justru memaksakan takdir tunduk padanya. Babi Seven, bayang-bayang pengkhianatan di dalam istana. Tahun-tahun menjelang akhir hayatnya tak seindah kisah penaklukan. Di balik tembok-tembok kuat kota Siri dan istana Delhi, intrik mulai membusuk seperti buah yang tampaknya masih segar. Sultan Alauddin, yang pernah berdiri tegak seperti singa di medan perang, kini lebih sering berbaring di atas kasur sutra. Tubuhnya lemah, matanya sayu, dan pikirannya dipenuhi curiga. Malik Kafur, jenderal yang dulu setia, kini semakin berkuasa. Ia menjadi pelaksana harian kerajaan, mengendalikan pasukan, memantau istana, bahkan membatasi akses para menteri ke sultan. Banyak pembesar senior, termasuk anak-anak dan kerabat. Alauddin mulai merasa tersingkir. Sultan semakin jarang muncul di depan umum. Malik Kafur mulai menyusun rencana gila, menghapus darah keturunan sultan dan mengambil kendali penuh. Ia memenjarakan dan bahkan